Pertama akan membahas tentang kehidupan Martin Heidegger. Beliau lahir pada tahun 1889 di kota Mainz, Jerman. Beliau lahir dalam tradisi Katolik. Beliau juga belajar filsafat di Universitas Freiburg di bawah bimbingan seorang ahli hermeneutika yaitu Husserl. Setelah mengajar selama 8 tahun di alma maternya, beliau diangkat sebagai profesor ilmu filsafat di Marburg pada tahun 1923, dan dari sinilah ia merintis reputasinya sebagai salah satu seorang filsuf terpenting pada abad ke-20. Beliau murid terbaik Husserl dan mengakui secara jujur bahwa ia dipengaruhi oleh Husserl, terutama tentang metode ilmu pengetahuan dan konsep tentang struktur kesadaran. Namun, beliau tidak menerima begitu saja dari konsep Husserl. Ia menyesuaikan dengan gagasan dan kebutuhan praktisnya. Misal, jika Husserl itu mencoba untuk memahami esensi melalui fenomenologinya, beliau lebih memfokuskan pada permasalahan ontologi atau eksistensi. Dan jika Husserl itu memilih teori, maka beliau menekankan praktiknya. Jika Husserl itu menekankan pemahaman kognisi, maka beliau itu lebih menekankan pada kesadaran. Dan pada tahun 1927, beliau itu menerbitkan buku terkenalnya yaitu Being and Time. Pada tahun 1928, beliau juga sebagai anggota Partai Nazi, dan ia menggantikan posisi Husserl sebagai dekan di Freiburg pada tahun 1944 atas perintah sekutu, maka beliau itu diberhentikan mengajar sampai tahun 1951, dan setelah itu beliau itu pensiun dan beliau menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan di Mainz. Hermeneutika diperkenalkan pertama kali oleh Plato dan Aristoteles, kemudian bergilir secara estafet menuju para hermeneutikawan asal Jerman yang sering disebut di dalam sejarah hermeneutika. Setiap dari mereka membawa tawaran, modifikasi, serta perombakan terhadap disiplin yang bernama hermeneutika ini. Kata hermeneutika diambil dari bahasa Yunani, yakni hermenein, yang berarti menjelaskan, explain atau explain. Kata tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Jerman hermeneutik dan bahasa Inggris hermeneutics sebagai sebuah istilah. Kata tersebut yang didefinisikan sebagai ajaran tentang proses pemahaman interpretatif, juga tentang pemberian arti atau penafsiran, the lead from interpretation, presentation out foundation and elation. Istilah hermeneutika mengandung makna interpreting, interpretation, dan interpreter, yang secara simbolis istilah ini seringkali diasosiasikan dengan dewa Hermes dalam metodologi Yunani yang bertugas sebagai menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada manusia. Nah, pada ini kita akan membahas mengenai Martin Heidegger. Martin Heidegger adalah seorang tokoh aliran eksistensialis yang telah merumuskan suatu landasan yang kuat bagi paradigma pemikiran hermeneutika filosofis. Dalam bidang yang satu ini, ia sangat berhutang budi pada pemikiran tokoh fenomenologi yaitu Edmund Husserl.
Heidegger mempelajari filsafat ketika ia belajar sebagai seorang mahasiswa. Ia meninggalkan teologi dan beralih kepada filsafat karena ia menemukan sumber pendanaan lain untuk studinya. Secara umum, di kalangan para ilmuwan, Heidegger diakui telah membuat perubahan drastis pada bidang hermeneutika. Ia tidak lagi memahami hermeneutika sebagai salah satu bidang pengetahuan instrumental, khususnya sebagai metodologi penafsiran pada kawasan ilmu-ilmu sosial. Heidegger menjadikan hermeneutika sebagai pusat bagi kegiatan filsafatnya. Heidegger memahami hermeneutika sebagai bentuk ontologi mengada di dalam dunia, yaitu a form of ontology of being in the world, dan sebagai cara memandang dunia. Teori hermeneutikanya bersifat ontologis dan merupakan sebuah uraian penjelasan fenomenologis atas eksistensi manusia sebagai desain. Pusat kajian hermeneutika Heidegger ini adalah faktisitas desain. Heidegger mulanya adalah seorang pengikut fenomenologi. Secara sederhana, kaum fenomenolog menghampiri filsafat dengan berusaha memahami pengalaman tanpa diperantai oleh pengetahuan sebelumnya dan asumsi-asumsi teoritis abstrak. Edmund Husserl adalah pendiri dari tokoh utama aliran ini, sementara Heidegger adalah mahasiswanya. Dan hal inilah yang meyakinkan kenapa Heidegger untuk menjadi seorang fenomenolog. Heidegger menjadi tertarik akan pertanyaan tentang ada atau apa artinya berada. Karyanya yang terkenal yaitu Being and Time, yaitu ada dan waktu, diceritakan sebagai sebuah ontologi fenomenologis tentang gagasan yang ada berasal dari Parmenides dan secara tradisional merupakan salah satu pemikiran utama dari filsafat barat. Heidegger membawa metode ini sebagai rujukan dari metode fenomenologi Edmund Husserl. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwasanya pemahaman dan penafsiran adalah bentuk-bentuk eksistensi manusia. Tujuan hermeneutika Martin Heidegger. Sejak awal, hermeneutika dipahami sebagai suatu bentuk penafsiran atau pemahaman. Penafsiran yang mulanya berfokus pada teks, lambat laun menemukan gerakannya yang semakin luas hingga memasuki pemahaman filosofis. Dinamika perubahan dan pergeseran pemikiran seputar hermeneutika menurut fleksibilitas yang melampaui arena tekstualitas. Namun demikian, mencermati kembali fundamental yang menjadi latar belakang atau bahkan fondasi suatu pemikiran sangat diperlukan agar pemikiran tersebut mempunyai akar sekaligus kerangka yang tepat dalam perkembangannya. Hakikat hermeneutika adalah ontologi dan fenomenologi pemahaman. Saya Sabila Prameswari menjelaskan mengenai konsep ontologis Heidegger Martin. Yang pertama, ada dari manusia dalam dunia. Terkait dengan konsep tentang ada, Heidegger membedakan 3 istilah ontologis. Yang pertama, being as such, atau ada murni, atau ada absolut, yakni das Sein, yakni G-ify. Yang kedua, ada konkret, yakni das Seiende, yakni JV. Dan yang ketiga, ada dari manusia, yakni Dasein, yakni berada di sana. Ada manusia dalam dunia disebut dengan eksistensi. Gagasan Heidegger tentang dunia merupakan jabaran dari konsep lingkungan dunia hidup. Yang dimaksud dengan dunia adalah adaan-adaan.
dan Dasein yang lain ada, dan manusia disebut juga eksistensi. Karena dalam berada di dalam dunia, Dasein harus keluar dan dirinya sendiri, dan berdiri mengambil tempat dalam dunia. Adaan-adaan pada dirinya sendiri tidak mewujudkan satu dunia. Dasein pun kadang-kadang dapat menjadi satu adaan. Yang kedua, ada dan waktu. Ada merupakan tempat beradanya Dasein dan Daseiende. Oleh Van Persson, pemikiran Heidegger tentang ada disebutnya sukar diikuti. Dalam hal ini, Van Persson menunjuk pada penjelasan yang diberikan Heidegger bahwa ada itu merupakan satu peristiwa yang menyebabkan beradanya segala sesuatu. Menurut Heidegger, yang memungkinkan pengertian ada waktu yang diartikan sebagai satu horizon yang memungkinkan tiap pengertian tentang ada. Dengan demikian, segala sesuatu yang ada baru dapat dimengerti di dalam cakrawala waktu. Sedangkan cakrawala waktu sebagai horizon baru nampak apabila segala yang ada berdiri di depan horizonnya. Dengan demikian, ada dan waktu saling berkaitan. Ya baik, jadi di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Sabila, yaitu konsep ontologi Heidegger. Keprihatinan sebagai esensi Dasein. Nah, dari analisis terhadap struktur ada yang berpijak pada kenyataan faktis yang dihadapi oleh Dasein terhadap tiga hal asasi, yaitu kepekaan, pemahaman, dan wacana. Nah, dengan adanya kepekaan dalam diri Dasein mendapatkan dirinya telah terlempar di demikian. Dasein tidak menerima begitu saja, melainkan aktif membangun kembali kemungkinannya sendiri. Nah, intinya, apabila hendak dicari lebih mendalam makna keprihatinan, kiranya masih dapat diajukan sebuah pertanyaan, yaitu jika ada dari Dasein adalah keprihatinan, apakah terdapat dasar pokok dari keprihatinan? Nah, Heidegger menjawab, temporalitas. Dari segi struktural, temporalitas menduduki peranan yang sentral, karena temporalitas merupakan proses ada yang memiliki sesuatu secara sungguh-sungguh sebagai satu horizon. Mungkin cukup sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Heidegger lahir pada 26 September 1889 di Jerman. Beliau merupakan salah satu filsuf dengan salah satu teorinya mengenai hermeneutika. Dalam pembahasan ontologis, Martin Heidegger membagi pengertian ontologinya menjadi tiga konsep, yakni ada dari manusia dan dunia, merupakan pembahasan hubungan antara Dasein sebagai manusia dengan dunia. Kemudian ada dan waktu, yakni yang membahas hubungan atau kaitannya Dasein dengan waktu. Selanjutnya yakni keprihatinan sebagai esensi Dasein, yakni kenyataan faktis yang dihadapi oleh Dasein, seperti dengan adanya pemahaman, kepekaan, dan wacana. Adapun tujuan dari hermeneutika, Martin Heidegger membaginya menjadi 4 aspek. Aspek yang pertama yakni faktisitas keterlemparan, yakni bahwa manusia belajar atau terbentuk dari kebudayaan. Aspek yang kedua yaitu pemahaman, yang menjelaskan bahwa dengan adanya pemahaman maka menegaskan bahwa Dasein tersebut ada atau eksis. Aspek yang ketiga yakni relasi ontologis eksistensial. Pembahasan ini hampir sama dengan aspek sebelumnya, namun lebih mengarah kepada konsep ontologis. Aspek yang keempat yakni tentang waktu, yang sebagaimana kita ketahui waktu merupakan suatu unsur tanpa batas. Oleh karena itu, Heidegger menegaskan bahwa Dasein harus belajar dari pengalaman dan kejadian yang telah terjadi, guna untuk kebahagiaan di masa yang akan datang.